Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabarnya? Senang sekali berjumpa dengan Anda. Dan perkenalkan saya Yani Hendrayani akan menemani Sobat Pelatihan dalam materi klasifikasi jenis acara dalam public speaking. Sebelum kita mulai, izinkan saya berpantun untuk Anda. Matahari terbit indah berseri. Bicara lancar, semua terinspirasi. Apakah Sobat Pelatihan sudah siap? Yuk kita mulai. Sobat Pelatihan, banyak yang berpikir kalau public speaking identik dengan pidato. Salah besar. Public speaking memiliki beragam bentuk dari public speaking. Yaitu bentuk-bentuk tersebut adalah satu pidato atau speech, kemudian moderator, ketiga memimpin rapat, keempat, mengajar, dan kelima sebagai pembawa acara atau MC. Bahkan saat ini banyak tren podcast ya yang sering marak di berbagai tayangan. Nah, itu juga bagian daripada public speaking. Oke, kita satu persatu akan melihat apa saja dan artinya daripada masing-masing bentuk public speaking. Yang pertama, kita sudah sangat tahu berkaitan tentang pidato atau sering kita dengar dengan retorika ya. Nah, pengungkapannya sebetulnya hanya pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Diucapkan dengan halayak seperti upacara peringatan, pidato politik, sambutan acara dan sebagainya. Bahkan kita sering melihat ya para public figure politik terutama yang sering memberikan gaya pidatonya menjadi bagian daripada kampanye. Nah, pidato-pidato ini terdiri daripada berjenis-jenis. Ada pidato persuasif, ada pidato argumentatif, ada pidato informatif, ada pidato deskriptif, dan ada pidato rekreatif. Tujuannya untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita secara sukarela terhadap suatu opini, memberi suatu pemahaman, dan membuat orang lain senang atau puas dengan ucapan yang disampaikan. Itu kira-kira konsep sebetulnya tentang pidato. Nah, sekarang kita melangkah ke moderator. Moderator seperti yang kita sudah tahu bahwa tugasnya untuk mengawasi dan mengelola suatu forum agar kegiatan di platform berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ada hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang moderator. Yang pertama, pasti harus menguasai topik yang akan dibahas. Kedua, bersifat netral dan objektif. Ketiga, mempunyai kemampuan mengobservasi dan mendengarkan dengan baik. Dan kemudian, mampu memahami posisi. Keempat, mempunyai sikap yang tenang dan tegas, serta mampu mencairkan suasana. Sudah terbayangkan bagaimana menjadi seorang moderator yang profesional nampaknya? Oke, tentu berbeda moderator dengan narasumber. Hati-hati di sini, khawatir ada overlapping di mana moderator juga memberikan materi. Moderator tidak memberikan materi, namun menjembatani agar materi tersebut berjalan dengan yang diharapkan. Selanjutnya, pemimpin rapat. Banyak rapat-rapat yang berjalan kurang efektif. Nah, kita harus tahu sesungguhnya apa pemimpin rapat dan perannya ya sebagai pengendali kunci dalam keberhasilan rapat kerja. Dan biasanya tentu orang-orang yang memiliki peran penting itu mereka sebagai pemimpin rapat. Yang harus diketahui ternyata ada langkah-langkah efektif menjadi seorang pemimpin rapat, pasti dia pun harus memiliki persiapan. Yang kedua, perkenalan. Ketiga, menetapkan aturan rapat. Keempat, memfasilitasi diskusi. Kelima, pemantauan waktu. Keenam, mengambil keputusan. Dan ketujuh, mengakhiri rapat dengan ringkasan. Kedelapan, tindak lanjut setelah rapat. Jadi ternyata menjadi seorang pemimpin rapat harus melakukan langkah-langkah tadi jika rapat ingin berjalan dengan baik dan terkendali. Selanjutnya, mengajar. Mengajar sepertinya satu pekerjaan yang nampak begitu saja berjalan tanpa harus ada aturan. Namun kemudian ada pertanyaan, jika ingin mengajar dengan efektif, maka ada hal-hal yang diperhatikan, yaitu
Proses pemberian pengetahuan oleh seorang guru, dosen, pelatih, atau orang yang memilih pengetahuan itu harus melalui instruksi, demonstrasi, dan interaksi. Beberapa hal yang dilibatkan, yang pertama harus ada perencanaan pembelajaran, kedua pengorganisasian materi, ketiga pengajaran secara efektif, keempat penilaian terhadap pemahaman siswa dan peserta. Langkah-langkah tadi perlu masuk dalam kegiatan mengajar, tentu agar semua yang kita sampaikan tersampaikan dengan efektif. Selanjutnya, pembawa acara atau kita sering kenal dengan Master of Ceremony. Sebagai seorang master, tentu perannya di sini sangat besar menentukan keberhasilan sebuah acara. Perannya sebagai tuan rumah, sekaligus pemimpin acara dalam panggung pertunjukan, baik itu hiburan, pernikahan, dan acara-acara sejenis, dan memiliki tanggung jawab untuk memandu dan mengatur jalannya sebuah acara atau program. Hal-hal yang harus dimiliki dalam posisi sebagai pembawa acara, yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik tentu saja. Kedua, menguasai acara yang dibawa. Ketiga, dampak mengatur waktu agar acara berjalan sesuai dengan rundown acara. Keempat, dapat berinteraksi dengan audiens dan memiliki keahlian improvisasi. Sebagai pembawa acara, jam terbang yang menentukan di mana seorang pembawa acara atau MC nampak lebih luas dan tentu dapat menghidupkan acara tersebut. Jadi jangan lupa Anda terus berlatih, jangan pernah kecil hati. Sebagai seorang MC modalnya hanya percaya diri. Selanjutnya kita akan melangkah dengan metode dalam public speaking.